Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ridho Taufik, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Terbuka. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai solusi inovatif dan strategi implementasinya untuk mengatasi penurunan kualitas pelayanan persampahan pasca penutupan dan relokasi tempat pembuangan sementara atau yang sering kita sebut TPS di Kota Banjarbaru. Berdasarkan tugas satu yang telah saya susun, pemerintah Kota Banjarbaru menutup setidaknya 6 TPS sejak tahun 2025 hingga awal 2026. Di antaranya TPS Jalan Golep, TPS Kuntum Manggis, dan TPS Bina Satria. Alasannya yaitu untuk penataan kota, persoalan lahan, dan keberatan warga sekitar. Akan tetapi, apabila kita pandang dari perspektif pelayanan publik, penutupan TPS bukan sekedar perubahan lokasi fisik, akan tetapi ia adalah perubahan titik layanan kepada masyarakat. Dampaknya jelas nyata, TPS Jalan Purnama mengalami overload karena menerima limpahan sampah dari beberapa TPS yang telah ditutup. TPS Jalan Golep 2 kali meluber akibat kendala armada pengangkut, dan sebagian warga masih membuang sampah di ex-TPS Kuntum Manggis karena tidak mengetahui lokasi penggantinya. Intinya masyarakat kehilangan kepastian layanan, tidak tahu harus membuang sampah kemana, kapan, dan kepada siapa harus mengadu. Untuk menjawab masalah ini, saya menawarkan solusi bernama SIRSIK TPS Banjarbaru, singkatan dari Sistem Informasi, Respon Cepat, Edukasi Sampah, dan Integrasi Kapasitas TPS. SIRSIK terdiri dari 4 komponen utama. Pertama, peta layanan TPS aktif. Ia memuat seluruh TPS aktif, lokasi pengganti, jam pembuangan, jadwal angkut, serta kontak pengaduan. Peta ini bisa diakses melalui website pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup. Ada juga QR Code pada papan di bekas lokasi TPS. Kedua, sistem respon cepat penumpukan. Warga, RT RW, atau petugas dapat melaporkan penumpukan melalui formulir sederhana. Cukup dipoto, lokasi, dan waktunya. Kondisi TPS diberi kode berwarna hijau yang artinya aman, kuning berarti mulai penuh, merah berarti darurat dan harus ditangani maksimal dalam 1 kali 24 jam. Ketiga, edukasi dan kepatuhan. Setiap ex-TPS dipasang papan larangan, petunjuk lokasi pengganti, dan QR Code peta. Sosialisasi dilakukan melalui RT RW, kelurahan, dan media sosial, disertai edukasi pemilihan sampah dari sumbernya. Keempat, integrasi kapasitas dan pengurangan sampah TPS. TPS penerima dipantau kapasitasnya secara berkala. Pada saat yang sama, warga didorong mengurangi sampah melalui bank sampah, TPS 3R, dan komposter rumah tangga. Yang perlu ditekankan adalah kesederhanaan SIRSIK. Ia tidak memerlukan aplikasi mahal. Peta bisa dibuat dengan platform digital yang sudah ada, laporan bisa menggunakan formulir daring, dan solusi bisa menggunakan grup WhatsApp RT RW yang sudah ada, yang sudah berjalan, seperti itu. SIRSIK bertumpu pada pelayanan publik yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa setiap warga berhak atas layanan yang pasti, jelas, dan memiliki saluran pengaduan. Ketika TPS ditutup, pemerintah wajib memastikan pengganti tersedia dan diketahui oleh masyarakat. Kemudian ada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2014 yang mewajibkan penyelenggara menyusun standar pelayanan. SIRSIK mengisi kekosongan ini dengan SOP transisi penutupan TPS, dari audit kapasitas sebelum penutupan, sosialisasi, hingga evaluasi pasca relokasi. Dari sisi pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus sistematis, berkesinambungan, dan melibatkan masyarakat. Karena itu, SIRSIK tidak hanya memperbaiki titik buang, tetapi juga mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. SIRSIK dirancang menghasilkan dampak utama, yaitu tentunya dampak positif. Pertama, meningkatnya kepastian layanan, karena warga tidak lagi bingung setelah TPS ditutup karena informasi tersedia di berbagai kanal. Kedua, menurunnya resiko TPS overload. Dinas Lingkungan Hidup bisa bertindak sebelum sampah meluber, bahkan sebelum berita viral di media sosial. Ketiga, meningkatnya kepercayaan masyarakat. Ketika laporan warga ditindaklanjuti dan informasi mudah diakses, kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah akan tumbuh. Keempat, terwujudnya pengurangan sampah dari sumber. Melalui bank sampah dan TPS 3R, beban sistem persampahan berkurang secara berkelanjutan, bukan sekedar dipindah dari satu TPS ke TPS lain. Akhir kata, SIRSIK TPS Banjarbaru adalah rancangan pelayanan publik yang realistis, terjangkau, dan berdasarkan regulasi Indonesia.
Penutupan TPS boleh dilakukan untuk menata kota, tetapi tanggung jawab melayani masyarakat tidak boleh ikut ditutup. Demikian video praktikum saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.